Shalom, berjumpa lagi dengan saya Isra Gibor. Pada kali ini saya akan menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang hidup untuk melayani bukan untuk dilayani. Dalam Markus 10 ayat 45. Sorry. Karena manusia juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, kita semua pasti sudah tahu bahwa istilah melayani itu dibagi menjadi dua, yaitu dari dua kata, yaitu pelayan dan melayani atau layani. Dan biasanya melayani itu ditunjukkan kepada orang yang lebih rendah kedudukannya atau derajatnya, atau kata lain yaitu hamba. Contoh, di rumah tangga, hamba di rumah tangga itu yaitu PRT atau pembantu rumah tangga. Nah, mereka melayani majikannya itu untuk melakukan pekerjaan rumah, yaitu biasanya untuk membersihkan rumah, memasak, mengepel, dan yang lain sebagainya. Dan juga contoh yang kedua yaitu baby sister. Nah, baby sister ini mereka melayani majikannya untuk mengurusi bayi-bayi mereka. Terus hamba yang kedua yaitu hamba di kantor, yaitu sebagai contoh office boy. Mereka melayani atasannya untuk menyediakan segala keperluan yang dibutuhkan atasannya. Contoh, mereka menyediakan kopi, mereka menyediakan teh maupun makanan-makanan yang mereka butuhkan. Dan di dalam kehidupan gereja pun hamba itu dipakai juga, atau melayani juga dipakai. Itu istilah ini dipakai untuk seorang hamba Tuhan. Contoh, kunjungan maupun memberitakan firman Tuhan, dan juga bisa juga mereka yang membersihkan gereja maupun mereka yang menjaga gereja itu juga bisa disebut hamba Tuhan di dalam gereja. Dan tentunya hamba rumah, kantor, dan berbeda sekali pengertiannya dengan hamba Tuhan. Nah, sebagai contoh, hamba rumah, mereka melayani atasannya yaitu dalam tanda kutip melayani manusia. Dan sedangkan hamba Tuhan, mereka melayani raja di atas segala raja. Dalam melayani banyak sekali pemikiran atau pemahaman yang manusia sekarang mereka berpikir bahwa melayani itu harus dengan tulus, dan juga ada yang mereka melayani dengan hanya karena keinginan saja. Terkadang banyak orang yang saya jumpai itu mereka tidak mau melayani dengan tulus, atau mereka lebih senang untuk dilayani daripada melayani. Itu adalah suatu contoh mereka tidak mau melayani dengan tulus. Terus di dunia ini kalau soal berbicara tentang melayani, itu di dunia ini mereka berpacu untuk apa? Untuk memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga apa? Harapannya agar dapat memperoleh pendapatan yang luar biasa. Contoh, layanan dalam bank maupun dalam restoran maupun tempat-tempat rekreasi, mereka melayani dengan apa? Dengan tulus, sehingga mereka mendapat pendapatan yang luar biasa. Dan kita belajar dari tokoh yaitu tentang Yesus. Yesus itu dia adalah seorang raja di atas segala raja, tetapi dalam kisah Yesus saja yang raja di atas segala raja, dia masih mau membasuh kaki murid Yesus atau murid-muridnya. Dan hal apa saja sih yang kita lakukan supaya kita memiliki respon yang baik terhadap
melayani. Ada dua contoh, ada tiga alasan. Yang pertama, memberi diri, dan yang kedua, melayani dengan hati, dan yang ketiga, seturut dengan kehendak Roh Kudus. Dan yang pertama yaitu memberi diri. Tugas pertama kita dalam melayani adalah memberi diri. Tidak mungkin orang mau melayani Tuhan maupun melayani dalam rumah tangga, dalam kantor maupun di mana saja. Mereka tidak mau memberikan diri mereka untuk melayani. Maksudnya adalah melayani dengan sungguh-sungguh, baik itu secara fisik maupun secara rohani. Dan yang kedua adalah melayani dengan hati, yaitu adalah melayani dengan hati yang sungguh-sungguh. Nah, jika kita tidak mau melayani dengan hati, maka kita harus kita harus membangun motivasi kita untuk bahwa kita itu melayani dengan hati kita. Saya menegaskan kepada saudara-saudara sekalian bahwa ketika kita melayani dengan hati kita, maka hati kita itu yang pertama harus benar dulu. Dan yang kedua, jangan pernah melayani jika hatimu tidak benar. Atau sebagai contoh, hati kalian sedang sakit hati maupun marah maupun yang lain sebagainya, jangan. Karena ketika kita mau melayani tetapi hati kita belum benar, maka pelayanan kita akan menjadi kacau atau sia-sia saja. Dan oleh sebab itu saya menegaskan kepada saudara-saudara sekalian bahwa sebelum kita melayani, kita harus membersihkan hati kita dulu. Hati kita harus benar, hati kita dijauhkan dari segala tindakan-tindakan yang jahat. Contoh tadi seperti marah, sakit hati, jangan ada pada itu ketika kita mau melayani, terutama melayani Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus melayani dengan seturut kehendak Bapa di surga. Nah, ketika kita melayani bukan dengan kehendak Bapa, maka kita akan melayani itu dengan kekuatan kita, sehingga kita pelayanan ketika kita tidak mengandalkan Tuhan atau tidak seturut dengan kehendak Tuhan, maka kita melayani dengan ego kita, sehingga akan menimbulkan kesombongan yang akan timbul ketika kita tidak melayani dengan kehendak Bapa di surga. Dan oleh sebab itu, marilah kita melayani. Yang pertama, kita harus memberikan diri untuk melayani. Dan yang kedua, melayani dengan hati kita yang benar. Dan yang ketiga, kita harus melayani dengan seturut dengan Bapa di surga. Biarlah melalui video ini kalian bisa termotivasi, dan shalom, Tuhan Yesus memberkati.